Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Izani F. Muhammad dengan NIM 205131889. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya tentang evaluasi pengelolaan sampah di kawasan Pantai Gelagah dan Pantai Melarang Asri Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Untuk latar belakang penelitian saya ini didasarkan pada peningkatan jumlah pengunjung di suatu kawasan objek wisata pantai, khususnya Pantai Gelagah dan Pantai Melarang Asri. Peningkatan ini dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan, contohnya seperti penumpukan sampah. Penumpukan sampah sendiri itu dapat berdampak negatif, yakni mengurangi nilai rekreasi dan kualitas objek wisata. Dan itu, peningkatan jumlah pengunjung juga dapat mempengaruhi jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan di kawasan pantai itu berasal dari sampah yang terbawa oleh arus laut saat terjadinya hujan, kemudian sampah dari aktivitas wisatawan dan para pedagang. Tujuan penelitian saya ini menghitung jumlah timbulan dan komposisi sampah, menganalisis kondisi ekstrim, dan mengevaluasi pengelolaan sampah di Pantai Gaga dan Pantai Melarang Asri. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama pelaksanaan sampling sampah itu dapat mengacu pada SNI 1939 64 1994, yang dimana pada SNI tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan sampling sampah itu dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Kemudian untuk jumlah sampelnya, karena ini objek wisata pantai, akan diambil 10%, sehingga jumlah sampel di kedua pantai itu sama, yakni sebanyak 5 sampel warung dan 1 sampel pengolahan. Sementara untuk waktu sampling itu cukup berbeda. Di Pantai Gelaga sendiri itu warung rata-rata buka setiap hari sehingga bisa menyesuaikan dengan SNI, yakni 8 hari berturut-turut. Sementara untuk di Pantai Gelaga Melarang sendiri itu warung buka hanya pada hari Sabtu dan Minggu sehingga dilakukan modifikasi dengan menyesuaikan jumlah total hari pelaksanaan sampling, yakni 8 hari dalam 2 hari berturut-turut selama 4 minggu. Untuk cara samplingnya, yang pertama kita letakkan flashbacknya ke setiap lokasi sampel penelitian, kemudian kita kumpulkan, lalu kita timbang dan kita catat. Setelah itu kita masukkan ke dalam kotak sampling dan kita padatkan dengan cara mengangkat kotak sampling setinggi 20 cm dari permukaan tanah dan kita hentakkan sebanyak 3 kali. Kemudian kita ukur panjang sampahnya untuk menentukan volume sampah. Selanjutnya kita keluarkan, lalu kita pilah per setiap komposisi sampah yang dihasilkan. Lalu setelah dipilah, kita timbang kembali per setiap komposisi sampah tersebut, lalu kita catat. Untuk peralatan dan perlengkapan sampling itu yang pertama itu ada timbangan digital, sarung tangan, masker, alat ukur, trash bag, data sampling, dan logbook sampling untuk mencatat data terukur. Komposisi sampah itu dapat mengacu kepada metode Clean Ocean through Clean Community. Kemudian untuk evaluasi pengelolaan sampah itu dapat mengacu kepada buku tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah di kawasan pedesaan dan Permen PU nomor 3 tahun 2013. Evaluasi yang dilakukan yang pertama membandingkan aspek teknis pengelolaan sampah dengan regulasi yang berlaku, kemudian melakukan studi kelayakan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan khusus di Pantai Gelagah. Untuk perhitungan data itu dapat dilihat pada roster berikut ini. Untuk hasil penelitian, yang pertama itu timbulan sampah. Berat total timbulan sampah yang terjadi di Pantai Gelagah itu tertinggi terjadi di hari pertama dengan nilai sebesar 11 kg per hari. Kemudian untuk volume sampahnya itu tertinggi terjadi di hari pertama dengan nilai sebesar 43 liter per hari. Sementara untuk di Pantai Melarat sendiri, berat dan volume total timbulan sampah per harinya yang terjadi selama 2 hari berturut-turut selama 4 minggu itu tertinggi terjadi di kedua hari kedua, minggu kedua pelaksanaan sampling sampah dengan berat sebesar 1,81 kg per hari dan volumenya tertinggi terjadi di hari pertama dengan nilai sebesar 26 liter per hari. Komposisi sampah yang dihasilkan di Pantai Gelaga sendiri itu didominasi oleh sampah organik dengan persentase sebesar 74,03%, sementara untuk di Pantai Muara As sendiri komposisi sampah yang dihasilkan itu didominasi oleh sampah anorganik sebesar 68,53%. Untuk evaluasi pengelolaan sampah, Pantai Muara sendiri itu telah sesuai dengan regulasi buku tata cara penyelenggaraan pengelolaan sampah di kawasan pedesaan. Hanya saja perlu peningkatan pada aspek pengolahan sampah. Sementara untuk Pantai Gelaga sendiri itu mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2000.
13 itu masih jauh dari kriteria kelayakan, yang dimana yang masih belum layak yaitu proses pembatasan timbulan, pemanfaatan, pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan air. Sehingga kedua pantai tersebut membutuhkan peningkatan pada aspek teknis pengelolaan sampah. Contoh prioritasnya yakni pada pengurangan sampah itu penggunaan bahan yang mudah terurai dan menghasilkan sesedikit sampah oleh para pedagang dan wisatawan. Kemudian untuk penanganan sampah sendiri dilakukan pengomposan larva BSF di Pantai Gelaga dan pengolahan ekobrik di Pantai Melarang Asri. Kasus bang, dikit lagi cok. Untuk kesimpulan penelitian saya, yang pertama berat dan volume total timbulan sampah di perharinya di Pantai Gelagah yakni sebesar 45 kg warung per hari dan 186 liter warung per hari. Untuk Pantai Melaran sendiri itu sebesar 8,3 kilogram warung per hari dan 147 liter warung per hari. Komposisi sampah yang dihasilkan di Pantai Gelaga sendiri itu sampah organik sebesar 74,03% dan untuk di Pantai Melaran sendiri itu sampah anorganik sebesar 68,03%. Pengelolaan sampah di Pantai Gelaga sendiri itu masih belum memenuhi kriteria kelayakan sesuai dengan Permen PU nomor 3 tahun 2013. Sementara untuk di Pantai Melaras sendiri itu sudah sesuai dengan ketentuan. Diperlukan peningkatan penanganan dan pengurangan sampah di kedua pantai. Terakhir, untuk saran penelitian saya, yang pertama melengkapi data jumlah pengunjung dan pada setiap sampel penelitian. Kemudian untuk komposisi sampah di bawah berat kurang dari 0,01 kg dan tidak terdeteksi di timbangan itu diasumsikan dengan menggabungkan dua jenis komposisi sampah agar menghasilkan data terukur. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.